terbuka, ya, saluran terbuka, tapi berbagai macam bentuk, secara komplit nanti akan dibuatkan videonya. Nah, jadi sekarang teman-teman ya, jangan lagi resah dan gelisah. Wah, ini kayak lagu lagi ya. Baik, selamat malam buat teman-teman semua. Salam jumpa di channel saya. Selamat datang. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel saya, nama saya Dionysius. Panggil Dion. Nah, pada kesempatan ini beberapa teman di YouTube yang memberikan komentar, baik di FB, di Facebook, menyarankan agar dalam penjelasan itu harus diberikan suara, karena beberapa video tutorial saya yang lalu itu saya tidak menyertakan penjelasan, sehingga menurut teman-teman itu menjadi kendala, susah untuk memahami penjelasan yang ada di tutorial. Ya, saya menghargai itu, dan saya ya sekalian maaf kalau itu akan membuat teman-teman susah dalam memahami penjelasan saya. Tetapi sebenarnya sih ada alasan kenapa saya tidak memberikan penjelasan di dalam tutorial-tutorial sebelumnya. Dalam pemikiran saya pribadi, tutorial itu tidak terlalu susah, sehingga saya pikir tanpa suara pun teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ke dunia nyata, karena menurut saya itu tidak terlalu susah, sehingga biar fokuslah melihat apa yang saya lakukan di dalam video-video itu. Yang berikut yang membuat saya juga harus atau berpikir untuk ini mestinya menambahkan penjelasan di dalam video-video tutorial, karena ke depan ini informasi buat teman-teman baik yang baru berkunjung ke channel saya, bahwa ke depan kita akan berbicara hal yang lebih membutuhkan tingkat konsentrasi yang lebih. Jadi kita akan masuk di tahap perhitungan struktur, tetapi tidak usah cemas, itu nanti akan dibantu dengan aplikasi-aplikasi. Ya, struktur yang saya maksud di sini adalah yang pertama, kita akan masuk atau berbicara tentang jembatan, ya. Maaf ya, di sini tempat saya merecord video ini agak di samping jalan, sehingga agak kalau ada bunyi-bunyi yang gitu, itu mohon maaf, nanti saya tambahkan tulisan di bagian bawah sehingga teman-teman bisa memahami. Kita lanjut.
nanti itu kita akan membicarakan struktur, terutama mendesain jembatan. Jadi mulai dari perhitungan lalu lintas, perhitungan hidrologi, perhitungan data tanah, mulai mendesain, pemasangan tulangan, sampai pada 3 dimensinya. Begitupun nanti juga pada saat kita masuk di tutorial tentang gedung, kita perhitungan struktur secara komplit. Dan bahkan kalau waktu masih banyak, saya akan membuatkan tutorial sampai pada perhitungan rencana anggaran biaya, KOFAS, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan proyek, ya, yang berhubungan dengan proyek. Nah, tentunya aplikasi yang digunakan nanti itu salah satunya adalah, ya biasalah, itu ketika kita berbicara soal pembangunan infrastruktur, yang pastinya kita itu membutuhkan peta. Makanya di sini saya menyiapkan namanya aplikasi ArcGIS, dan di video sebelumnya saya sudah membuatkan beberapa tutorial tentang penggunaan, baik itu install, baik itu downloadnya di mana. Aplikasi ArcGIS ini saya sudah buatkan tutorialnya. Nah, selanjutnya selain dari ini, ya dari pemetaan kita juga nanti akan karena mengapa saya tampilkan ArcGIS ini, nanti kebutuhan pada saat kita memodelkan ya daerah aliran sungai ini juga nanti digunakan dalam desain irigasi, baik itu apalagi bendungan, apalagi bendung, embung yang sudah saya buatkan tutorialnya, sudah ada dalam tutorial. Boleh cek video-video saya di YouTube. Nah, kembali pada yang inti bahwa pemetaan ini kita akan pastinya akan menggunakan ArcGIS. Yang berikutnya kita akan menggunakan namanya Civil 3D. Nah, Civil 3D ini sangat membantu kita dalam perhitungan sisi yang sifatnya geometrik, ya, yang sifatnya geometrik, karena di dalamnya juga sudah dikolaborasi dengan AutoCAD. Jadi di dalamnya bisa digunakan sebagai AutoCAD dan juga sebagai desain secara otomatis. Selebihnya nanti akan dibuatkan video tahap demi tahap sehingga teman-teman bisa memudahkan dalam memahami tutorial-tutorial ini. Yang selanjutnya mungkin untuk aplikasi yang membantu, kita akan menggunakan Global Mapper. Nah, ini juga membantu sebagai mediator untuk menghubungkan aplikasi yang satu dengan yang lain. Ini sangat bagi saya pribadi ini sangat membantu saya. Dan yang berikut yang pasti jangan lupa Google Earth. Jadi Google Earth ini ya membantu kita untuk melihat posisi-posisi kondisi visual secara satelit yang realnya di lapangan itu seperti apa. Jadi ingat juga ya, kita akan pakai Google Earth. Ya, untuk memasuk di satu yang saya perlu tambahkan di sini, bahwa sebelum kita masuk di penjelasan tentang struktur baik itu jembatan maupun struktur gedung, saya akan mengulas atau membuatkan tutorial perencanaan irigasi. Jadi perencanaan irigasi ini ya saluran lebih ke saluran terbuka, ya, saluran terbuka, tapi berbagai macam bentuk secara komplit nanti akan dibuatkan videonya. Nah, jadi sekarang teman-teman jangan lagi resah dan gelisah, wah ini kayak lagu lagi ya. Jangan cemas lagi bahwa nanti akan susah dalam memahami video-video, memahami tutorial-tutorial, tetapi akan menjadi mudah karena saya akan mengusahakan untuk menambahkan penjelasan di dalam video-video sehingga memudahkan teman-teman. Salam jumpa di tutorial selanjutnya. Jika ada request atau permintaan dari teman-teman, silahkan komen
komen di bawah di kolom komentar, request saja di situ sebebas-bebasnya seputar tentang proyek, tentang desain menggunakan software, membantu atau ada masalah atau kendala dalam penggunaan software. Saya siap selalu untuk membantu membantu teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai di akhir video ini. Semoga Anda semua sehat selalu, mendapatkan berkat yang banyak ya, dan jangan lupa jadi kaya. Ya, makanya berusahalah untuk memuaskan hidup kita supaya lebih menyenangkan.